Jadi akhlak yang mulia adalah cermin bahwa akidah yang kita pelajari selama ini benar-benar menancap di dalam hati. Oleh karena itu banyak sekali hadis yang menggabungkan antara akidah dan akhlak. Nabi sering menggabungkan antara perkara-perkara akidah dengan perkara-perkara apa? Perkara-perkara akhlak. Di antaranya hadis Bukhari Muslim dengan lafaz Imam Muslim, Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau dia diam. Jadi secara tersirat Nabi ingin menjelaskan kepada kita, kalau benar Anda beriman kepada Allah, Anda beriman bahwa Allah itu As-Sami, Allah Maha mendengar setiap huruf yang kita katakan. Anda benar-benar yakin bahwa Allah memiliki malaikat yang Allah firmankan dalam surat Qaf, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun huruf yang keluar kecuali dicatat oleh Raqib dan Atid. Dan Anda yakin Anda akan dibangkitkan oleh Allah, dan setiap huruf, setiap kata, setiap kalimat akan Allah mintai pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah Anda berkata baik atau diam. Hendaklah dia berkata baik atau diam. Jadi kalau benar-benar akidah itu masuk ke dalam hati, bukan hanya retorika, bukan hanya ceramah, bukan hanya goresan pena, bukan hanya tutup buku. Memang yang dibuka sih Adabul Mufrad, yang dibuka Riyadhus Shalihin, tapi masih gibah, masih menggunjing orang, masih mencaci orang, masih suudzon dengan orang dan dia ungkapkan dengan lisannya, maka iman Anda lemah walaupun penampilan Anda sudah islami, walaupun penampilan Anda sudah sunnah. Ini yang dikatakan Nabi, setiap kata dan kalimat yang kita ucapkan, yang kita pertaruhkan adalah akidah kita kepada Allah dan hari kiamat. Jadi hati-hati berbicara, karena setiap kalimat itu adalah cermin seberapa dalam iman Anda kepada Allah, iman Anda kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan iman Anda kepada hari kiamat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang berkata baik, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Makanya prinsip yang diajarkan oleh Allah kepada kita, apalagi yang ibadahnya sudah benar. Apa kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 53? Allah katakan, wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwan mubina. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, ibadi, ibad, ini pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang beribadah kepadanya, yang ibadahnya ikhlas dan ittiba kepadanya. Katakanlah kepada hambaku, katakanlah kepada orang-orang yang beribadah kepada diriku, kalau dia berbicara maka ucapkanlah kata-kata yang apa? Ahsan. Apa arti ahsan? Bukan lebih baik. Ahsan itu terbaik. Jadi kalau kita ada dua pilihan, maka pilihlah yang paling baik. Contoh, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian melewati orang yang sedang duduk-duduk. Kita punya waktu 10 detik untuk menyapanya. Pilihan yang pertama, kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu kita kembali melanjutkan perjalanan kita. Pilihan yang kedua, kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu kita tanya, apa kabar Pak? Bagaimana kabar Bapak dan Ibu? Apabila kita punya dua pilihan ini, yang terbaik yang mana? Pilihan pertama atau yang kedua? Kita ucapkan salam lalu ngeloyor begitu saja, atau kita ucapkan salam lalu bertanya tentang keadaannya dan keadaan keluarganya. Yang terbaik yang mana? Kalau begitu Allah katakan wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, berbicaralah dengan bahasa yang terbaik. Jadi Ahlussunnah itu harus belajar bicara. Bukan hanya asal asbun saja, asal bunyi. Kita harus belajar bagaimana cara berbicara yang baik.
Karena Nabi kita, Nabi yang tidak diragukan lagi kebaikan tutur katanya. Jangankan berhadapan dengan sahabatnya, orang kafir, Heraklius, apa kata beliau dalam hadis Bukhari? Ila azimir Rum, kepada pembesar bangsa Romawi. Nabi tidak mengatakan wahai kafir, tapi Nabi menggunakan jabatan dia kepada pembesar bangsa Romawi.